Oke, silakan ketua kelas. Perhatian. Iya. Ucapkan salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme tadi ya, silakan berdiri. Semuanya silakan berdiri. Oke, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara akan maju makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Ibu mau dengarkan dulu semangatnya. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Apa kabarnya? Yes, yes, yes. Luar biasa. Belajar Pancasila. Oke, aplaus untuk kalian. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini ada temannya yang tidak hadir. Ada? Siapa yang tidak hadir hari ini? Aura, siapa lagi? Siti Satria, kemudian Lana, 3 orang ya. Ada infonya kenapa mereka tidak hadir? Sakit, Lana izin. Oke, jadi 3 orang yang tidak hadir ya. Siti Satria, Lana dengan Aura. Kalau kalian dalam kondisi hujan seperti ini masih semangat belajarnya? Oke, semangat ya. Oke, untuk hari ini kita lanjut materi minggu lalu. Tapi sebelum itu saya tanya dulu, ada tidak yang masih ingat apa yang minggu lalu kita bahas? Coba angkat tangan yang masih ingat minggu lalu. Silakan, ada apa? Oke, tindakan sosial. Terus ada yang bisa memberikan komentar tindakan sosial itu yang seperti bagaimana? Ada? Apa pengertian dari tindakan sosial? Silakan Aisyah. Oke, salah satu contoh tindakan sosial itu melakukan pemilu secara sukarela. Upload dulu untuk temannya. Ya. Ada lagi yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang tindakan sosial? Ada yang bisa kasih contoh tindakan sosial itu yang seperti bagaimana lagi? Silakan, angkat tangan. Coba. Silakan sekarang. Oke, salah satu contoh tindakan sosial belajar dengan dia untuk mempersiapkan ikut ujian. Ya, upload untuk temannya. Oke, sekarang untuk hari ini kita masuk di materi tentang interaksi sosial. Sebelum itu, saya mau tanya dulu, ya, ini masuk ke pertanyaan pemantik sebelum kita masuk di pembelajaran. Ada yang tahu komunikasi itu yang bagaimana? Sebelum kita masuk di materi, komunikasi itu yang bagaimana? Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya, silakan Ain. Oke, proses berbicara 2 orang atau lebih. Sekarang ada yang pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu kalian mampu menganalisis interaksi sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, mampu menentukan proses interaksi sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga itu menganalisis realitas sosial yang ada di masyarakat.
minggu ini. Jadi nanti ada beberapa media yang ibu tampilkan sehingga kalian bisa mencapai 3 tujuan pembelajaran yang ada yang akan kita bahas pada materi hari ini. Kemudian selanjutnya ya, kita sudah masuk di kegiatan pembelajaran. Ya. Selanjutnya perhatikan gambar yang ada di atas. Ya. Sebelum kita masuk di materi, sebelum dijelaskan, perhatikan gambar yang ada di atas. Di dalam pikirannya kalian dari kedua gambar ini, ada yang bisa berkomentar, ada yang bisa kasih komentar tentang apa arti dari apa yang kalian pahami dari kedua gambar ini. Ada? Silakan angkat tangan yang bisa, yang kalian paham tentang kedua gambar ini. Ini gambar pertama, ini yang gambar kedua. Dari kedua gambar ini, apa yang kalian bisa komentari? Silakan angkat tangan. Ada yang bisa? Siapa? Mau saya dulu? Kedua gambar itu menjelaskan tentang komunikasi keperawatan. Oke, menjelaskan tentang komunikasi keperawatan. Kalau yang gambar kedua, komentarnya bagaimana? Sama gitu, interaksi gitu. Oke, terjadi interaksi di dunia keperawatan. Menjadi komunikasi tidak efektif. 1. Kendala bahasa. 2. Persepsi. 3. Pesan tidak jelas. 4. Media rusak. 5. Sumber komunikasi lain ikut bersuara. 6. Sumber pesan terlalu lemah. 7. Keterbatasan fisik pembicara dan pendengar. 8. Pemahaman terhadap edukasi. 9. Gaya bicara. 10. Kultur budaya. Perkenalkan untuk saya. Ya, susternya ini suster dia. Oh, ini ya. Ibu apa? Diskusi dengan teman-temannya dari pertanyaan yang ada di LKPD, kaitkan tadi dengan video yang kita amati, ya. Jadi tadi permasalahannya itu bagaimana solusi seorang perawat berkomunikasi dengan pasien yang tunarungu atau bisu, ya. Nah itu, silakan kalian komentari sesuai dengan materi yang tadi kita Ibu paparkan tentang interaksi sosial.
Tapi kelompok mempersiapkan atau menunjuk temannya siapa yang akan presentasi menjabarkan atau memaparkan hasil dari diskusi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tuliskan apa bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam video. Interaksi tidak langsung karena adanya perantara. Juga dalam video tersebut terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. 2. Menurut kalian, apakah interaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan komunikasi yang sebenarnya? Jika iya atau tidak, berikan komentar. Iya, karena pasien yang mengalami tunarungu dapat memahami apa yang disampaikan oleh dokter. Pencapaian. Apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pada saat kalian yang melakukan sesuai yang ada dalam video? 1. Memberi salam menggunakan bahasa isyarat. 2. Menjelaskan secara berulang-ulang hingga pasien dapat memahami apa yang disampaikan. 3. Sabar dalam menghadapi pasien. Dan 4. Menanyakan keluhan yang dirasakan pasien. Semua langkah-langkah tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Selanjutnya, solusi. Berikan komentar kalian tentang interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini. Sebaiknya dalam berinteraksi menggunakan pernyataan atau bahasa yang jelas. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, analisis video. Yang bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam video secara langsung dikarenakan adanya kontak fisik antara dokter dan pasien. Masalah interaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan komunikasi yang sebenarnya. Jika iya, tidak, berikan komentar. Tidak, karena dokter mengalami kesulitan kendala dalam berkomunikasi kepada pasien dikarenakan pasien mengalami tunarungu atau bisu. Pencapaian. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pada saat kalian yang melakukan sesuai yang ada dalam video. Pertama, memberikan salam atau sapaan menggunakan bahasa isyarat. 2. Menanyakan keluhan kepada pasien tunarungu. 3. Memberikan langkah-langkah cara mencuci tangan dengan baik. Solusi. Komentar tentang interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Karena dia memberikan salam kepada pasien dan dia juga berkomunikasi dengan pasien dengan baik sehingga pasien bisa mengerti cara mencuci tangan yang benar. Presentasi yang dipresentasikan tadi oleh Ananda Ibrahim. Kenapa di bagian proses interaksinya dikatakan tidak langsung? Apa alasannya? Oke. Itu saja, terima kasih. Silakan katanya interaksi sosial. Oke, di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Adam. Tadi yang dikatakan secara tidak langsung. Mohon maaf, di sini kita sudah jelas dan suara Bayu juga cukup jelas tadi bahwa di sini dia berkata bahwa secara langsung. Oh ya, mohon maaf, berarti salah paham.
Oke, sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, Ibu mau bertanya, ada tidak yang bisa memberikan step atau kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan untuk hari ini? Pembelajaran untuk hari ini tentang interaksi sosial. Silakan. Siapa? Ada? Oke, silakan ada. Lagi ada. Baik, saya akan sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai apa yang dapat kita ambil. Hari ini kita dapat belajar mengenai interaksi sosial, apa saja ciri-ciri dan bagaimana faktor untuk melakukan interaksi sosial itu. Dan tadi kita melihat video bagaimana interaksi sosial itu dapat berlangsung, dan di situ kita melakukan diskusi di tiap kelompok untuk bisa memahami mengenai interaksi sosial dan menganalisis video. Dan di terakhir kita baru main games untuk mengingat juga mengenai pembelajaran yang telah diberikan tadi. Itu saja yang Oke, aplaus untuk Adam. Hadiah dari Ibu. Ya, oke ya. Jadi setelah tadi Adam menyimpulkan, Ibu memberikan penguatan bahwa 3 tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini, bagaimana interaksi sosial yang ada dalam masyarakat, apa-apa bentuk dan contohnya, kemudian kita berikan kasus bagaimana interaksi sosial pada saat perawat dengan pasien yang mengalami gangguan atau tunarungu atau orang yang tidak bisa berbicara atau bisu. Nah, sekarang untuk kegiatan minggu depan kita masuk pada tahap evaluasi. Ibu mau lihat sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu ajarkan 3 pertemuan minggu lalu. Ya, baik itu tindakan sosial, baik itu definisi sosial dan interaksi sosial. Jadi minggu depan kita adakan evaluasi, ya. Oke, sampai di sini cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya silakan berdiri dulu. Sebelum kita tutup pembelajaran, silakan berdiri, ya. Kalau Ibu bilang 1, kalian jawab tepuk 1 kali, type yes, ya. Oke, kalau saya bilang kita coba dulu 1. Yes. Oke, kalau saya bilang 2, kalian tepuk 2 kali.
yang 3 kalian jawabnya tepuk 3 kali. 1, 2, 3, go. Oke, 1. 1. 1.